Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Mama Blade. Hari ini yuk kita talking santai karena udah lama banget ya aku nggak talking sama kalian kayak gini santai. Jadi hari ini aku memutuskan untuk bikin konten yang santai ya sambil jagain anakku dia lagi asik ya dengan dunianya dan mama dengan dunianya juga. So kalau kalian baca judul, pasti kalian udah bisa tebak dong ya. Obrolan santai kali ini mau bahas tentang apa? Iya, betul sekali kita mau bahas terrible twos. Nah, untuk kalian yang udah pernah dengar istilah terrible twos ini, yuk kita bahas sama-sama. Kalau kalian mau berbagi pengalaman juga, silahkan nanti komentar ya. Di akhir video silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang belum pernah dengar istilah terrible twos ini, tepat sekali kalian berada di channel Mama Blade dan tepat sekali kalian menonton video ini karena aku akan bagi pengalaman aku mengenai terrible twos. So, tonton video ini sampai habis supaya nggak ada informasi yang tertinggal, oke? Oke, ngomongin soal terrible twos, kalau di Amerika sendiri, terrible twos ini sangat populer ya pemirsa. Kalau anak sudah mulai memasuki usia 2 tahun, orang bakal ngomongin soal terrible twos, istilah terrible twos gitu ya. Kalau di negara barat lain, aku kurang tahu ya apakah istilah terrible twos ini populer juga, tapi yang jelas di Amerika ini nggak asing. Nah, apa itu terrible twos? Terrible twos ini sebenarnya fase perkembangan emosional anak. Dan ini normal terjadi. Semua anak pasti mengalami fase ini. Kapan terrible twos ini mulai terjadi? Umumnya terrible twos ini terjadi di usia memasuki 24 bulan ya. Jadi 2 tahun. Makanya namanya terrible twos. Jadi memasuki usia 24 bulan dan biasanya terjadi sampai usia 30 bulan. 24 bulan sampai 30 bulan. Lumayan ya. Nah, tapi di sebagian anak biasanya terjadi lebih awal di usia 18 bulan, maaf ya. Di usia 18 bulan itu sudah memasuki fase terrible twos. Jadi dari yang apa aku pahami dan juga apa yang aku lihat dari apa yang anak aku tunjukkan, ciri-ciri fase terrible twos ini anak mulai rewel, suka suka merengek ya. Jadi anak suka merengek, terus temperamen, suka marah ya, sedikit-sedikit dia ngambek, terus suka tantrum. Tantrum itu ya, kalian pasti tahu tantrum, kalau dia nggak senang atau dilarang, dia langsung ngamuk-ngamuk, nangis bisa sampai berjam-jam atau guling-guling di lantai gitu ya pemirsa. Dan juga nggak sabaran. Nah, jadi semua gejala-gejala ini, tanda-tanda ini itu ada sama Blade. Jadi dia di usia 18 bulan ini sudah mulai ngamukan ya. Sedikit-sedikit dia merengek. Dia kalau mau minta apa-apa tanpa basa-basi dia langsung merengek gitu. Jadi sebelum aku tahu tentang terrible twos ini, aku tuh sempat frustasi ya pemirsa, karena perubahan itu drastis sekali. Mungkin itu sebabnya istilah ini dinamakan terrible twos. Mengerikan ya, angka 2 yang mengerikan gitu ya, usia 2 tahun yang horor gitu ya. Pokoknya yang itulah, yang merengek kayak gitu, yang bikin kita stres, depresi gitu ya, frustasi gitu, nggak sampai depresi lah, frustasi gitu. Jadi itu tanda-tandanya kalau si kecil kita sudah emosinya sudah mulai labil ya, dia sudah mulai ngambek terus, keras kepala, berarti si kecil sudah memasuki fase terrible twos. Dia sudah mengerti apa yang dia mau dan tidak mau, dan juga dia
sudah mulai merasa bisa gitu ya, independen. Nah, kenapa terrible twos ini ada ya, dan apa sebabnya sih yang bikin si anak ini, si kecil ini suka merengek gitu ya, nangis tuh. Jadi di usia ini, fase ini kan si anak sudah mulai memiliki emosional. Jadi dia sudah seperti kita orang dewasa yang sudah memiliki perasaan. Dia bisa senang, dia bisa sedih, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Bahkan dia itu bisa nggak ngerti sama perasaannya sendiri. Di sini aku nanti mau cerita ya pemirsa soal yang emosional yang dia sendiri nggak ngerti apa gitu ya, kayak kita orang dewasa. Nah, yang kedua, kenapa anak suka nangis, rewel ini, karena mereka ini memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi ya. Jadi mereka punya perasaan, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka merasa independen ya, tetapi mereka belum mampu untuk berkomunikasi secara verbal, untuk berbicara ya. Sebenarnya mereka ini pengen ngomong gitu sama kita, tapi apalah daya, ingin memeluk gunung tangan tak sampai. Enggak. Apalah daya, mereka ini masih terbatas untuk bicara, untuk ngomong. Dan apalagi untuk anak laki-laki ya, yang biasanya lebih lama ngomong. Jadi karena dua faktor ini sih ya sebenarnya yang bikin anak suka rewel, suka nangis, cengeng gitu ya, sedikit menangis. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua menghadapi terrible twos? Yang pertama, pastikan tetap tenang ya, karena aku ngerti lah, karena aku juga mengalami perubahan sikap anak yang tadinya seperti angel, seperti malaikat ya, gemes gitu, tiba-tiba mereka memberontak. Kalau udah nggak sanggup lagi, kalau kalian punya keluarga atau siapa saja, minta tolong ya, tolong jagain dulu anakku sebentar, aku mau kemana kek, sebentar mau ke pasar kek, mau ke toko kek gitu ya. Alasan supaya bisa pisah sebentar sama anak, kita tenang gitu ya. Atau kalau memang kalian tinggal sendiri kayak aku, nggak ada siapa-siapa yang bantuin, bisa ditinggalkan aja anaknya, misalnya dia lagi nonton atau lagi dia di ruang tengah, pokoknya di situasi rumah yang aman, nggak bisa mencelakai dia gitu, tinggalkan aja sebentar gitu ya. Atau masukkan dia ke kamar, tinggalkan sebentar, kita tenangkan diri. Kalau sudah tenang, udah kembali lagi, kita atasi si kecil. Nah, terus apalagi ya, ikuti jam tidur ya. Jam tidur ini penting sekali. Jadi anak ini kan anak kecil, mereka ada dua kuncinya, makan dan tidur. Jadi kalau dia makan teratur, kenyang, nggak lapar, dan dia nggak ngantuk, nggak capek, tenanglah dunianya. Nah, aku mau berbagi pengalamannya pemirsa soal ini. Jadi anakku ini kan memasuki fase terrible twos ini lebih awal dari usia normal ya. Aku tuh frustasi gitu ya. So, sampai berlalu sekitar 2 bulan ya, aku bergelut sama frustasi ini menghadapi anakku yang tiba-tiba berubah. Haus. Baru aku mulai riset lagi fase perkembangan anak usia 2 tahun. Aku cari dan ketemulah ini terrible twos. Dan aku baca, aku pahami, dan barulah aku sadar ternyata anakku bukan berubah jadi monster. Ternyata si kecilku ini sedang mengalami fase perkembangan emosional. Dan yeay, selamat ya maminya diuji. Jadi maminya harus belajar lagi ya, cara menghadapi, belajar menahan diri, belajar cara berkomunikasi. Untuk mengatasi tantrumnya anak dan mengatasi emosi anak yang masih labil, yang masih mood swing ya, aku sarankan sering-sering bacakan buku tentang perasaan kayak gini ya. Aku rekomendasikan
buku tentang perasaan. Nggak harus yang persis begini, tapi buku yang memuat tentang buku perasaan. Jadi Blade ini dari dia umur berapa ya? Aku dapat buku ini umur 8 bulan, sekitar 10 bulan ya. Dari dia umur 10 bulan, aku sudah bacakan buku ini, buku tentang perasaan. Ini isinya tentang perasaan banyak sekali pemirsa. Ini ya, The Feelings Book. Ada merasa konyol, merasa takut, kayak gitu ya. Merasa apa ya? Merasa takut, merasa banyak lah buku perasaan. Jadi aku sering bacakan, aku dan dedinya sering bacakan buku ini. Merasa kesepian, merasa bahagia, ingin bermain dengan teman. Buku pen mama sayang ya. Iya, terima kasih. Pokoknya banyak, sampai menangis juga, takut, semua tentang perasaan ini, ingin menjerit. Pokoknya di sini ya, aku sarankan cari buku yang mengenai perasaan kayak gini dan sering-sering dibacakan ya. Nah, kenapa aku rekomendasikan untuk buku ini? Karena beberapa minggu lalu pemirsa, anakku tiba-tiba dia menangis nggak karuan gitu ya. Jadi ini nangisnya beda. Kalau biasanya dia hanya nangis kayak apa sayang? Udah habis. Iya, taruh sini ya. Lap mulutnya nak. Minta apa lagi? Udah habis lah. Besok lagi ya. Besok lagi ya bang. Iya, besok lagi nggak ada lah jusmu kalau kau minum semua hari ini. Tuh, dia mengerti. Aku kasih tahu kayak gitu aja dia udah langsung pergi. Oke, besok dia. Karena besok pasti aku kasih lagi gitu. Hari ini udah cukup jusnya. Oke, lanjut ya pemirsa. Kenapa aku rekomendasikan buku ini? Jadi beberapa minggu lalu anakku tiba-tiba dia nangis ya. Selesai mandi, waktunya tidur, dia tiba-tiba nangis nggak karuan. Dia sampai bercucuran air mata, sampai bengkak matanya sembab karena nangis. Dan dia ini seperti apa ya, emosionalnya kayaknya dia sendiri nggak ngerti loh dia ini nangis kenapa gitu. Jadi dia nangis, sudah waktunya tidur, aku ajak cuddle, snuggle juga dia nggak mau. Dia nangis, nggak tahu dia mau apa. Aku tanya dia mau apa, dia juga nggak tahu gitu kan. So sudah sampai setengah jam lah, hampir sejam dia kayak gitu nangis nggak jelas. Jadi aku teringat buku ini pemirsa, nih ya, buku perasaan ini. Jadi aku ambil buku ini, aku tidurkan dia, aku kasih tahu, aku bicara sama dia, aku ngomong. Iya bang, udah berhenti AC-nya. Aku bilang, abang sekarang nangis, nggak tahu ya kenapa perasaannya. Abang mau marah, sedih, kecewa kenapa? Atau memang nggak ngerti sama sekali ya perasaannya? Lagi nggak enak ya perasaanmu ya? Aku bilang kayak gitu. Nah, jadi aku kasih tahu, aku bilang, it's okay, nggak apa-apa kalau mau nangis silahkan nangis. Makanya mama ada di sini temanin. Kalau mau nangis nangislah. Abang bingungnya perasaannya sekarang bagaimana? Ingat, aku bilang. Jadi aku bacakan buku ini. Ingat kalau abang sering baca buku perasaan kan? Ada perasaan sedih, ada marah, ada kecewa, ada bahagia, ada pengen menari, ada pengen bermain, ada takut, banyak sekali perasaan. Jadi kalau sekarang abang nggak ngerti perasaannya apa, it's okay. Aku bilang kayak gitu pemirsa, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Abang harus mengerti perasaan. Kalau mau nangis silahkan menangis. Mama juga kok kadang-kadang sekarang mama ini mama sering merasa nggak ngerti sama perasaan mama. Mama kadang merasa pengen nangis, mama pengen marah, tapi mama nggak tahu kenapa. Mama kadang merasa kecewa, tapi nggak tahu kenapa. Jadi kalau abang sekarang nggak ngerti perasaan, tapi pengen nangis,
It's okay, nggak apa-apa, silakan menangis. Nanti abang belajar ya, belajar mengenali perasaan sendiri. Dan kalau mau nangis, silahkan mau nangis ya. Aku bilang kayak gitu pemirsa. Terus dia liatin aku, dia kan ini berbaring, aku duduk ya. Dia liatin aku gini sambil terisak-isak. Gitu-gitu dia pemirsa. Tapi dia sudah nggak menjerit-jerit lagi, nggak yang histeris lagi pemirsa. Jadi dia tenang. Terus aku bilang, kalau sudah tenang perasaannya, abang tidur ya, tidur malam, besok pagi bangun perasaannya sudah senang lagi, udah baikan ya. Biarkan perasaannya pergi ya, yang malam ini perasaannya pergi sewaktu tidur, oke? Aku bilang kayak gitu ya. Jadi aku kasih dia air minum, dia minum, dia sudah tenang perasaannya, dia aku peluk, aku biarkan dia nangis, aku peluk, aku lap air matanya, aku lap hembusnya kan meler-meler. Terus aku bilang, lain kali kalau mau nangis, sedih atau nggak ngerti lagi perasaannya, jangan nangis sendiri ya, nangis sama mama supaya ada yang lap ingusnya, aku bilang. Dia mengerti, dia terima, dia apa ya, mencoba untuk memahami ya pemirsa. Dan itulah aku bilang hebatnya anak usia Terrible-Twos ini, mereka itu smart sekali, pintar sekali otaknya ini. Jadi dia mengerti apa yang setiap kata yang aku bilang, dan dia memahami, dan dia tidur. Dan besok paginya dia udah senang kembali. Dan aku waktu dia bangun pagi, aku tanya, abang apa kabar, gimana perasaannya? Dia sudah happy, dia sudah senyum gitu kan. Oh berarti dia sudah bahagia. Aku gitu aja pemirsa. Jadi membacakan buku tentang perasaan ini, mengenalkan dia dengan macam-macam perasaan itu sangat membantu ya. Jadi aku rekomendasikan sekali untuk sering-sering bacakan buku perasaan, atau setidaknya mengenalkan perasaan. Kalau misalnya kita lagi marah, kasih tahu aja, mama sedang marah ini. Atau kalau kamu lagi sedih, nangis aja di depan anakmu gitu, nggak apa-apa, kasih tahu, ini air mata mama sedang sedih. Sama seperti abang yang kalau menangis merasa sedih, ada air matanya, mama juga merasa sedih sekarang ini. Jadi komunikasi itu penting, dan ajari mereka tentang perasaan supaya si kecil ini bisa kenal dengan perasaannya sendiri, karena dia sudah mulai merasakan emosi dan dia nggak bingung, dan dia hanya bisa tantrum, menangis gitu, nggak tahu harus mau ngapain. Semua kuncinya di kita. Jadi Terrible-Twos ini bukan hanya tentang si kecil, menurutku ya. Usia Terrible-Twos anak ini bukan hanya tentang anak kita, tapi juga tentang kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu yang menghabiskan banyak waktu, yang bondingnya lebih dekat ya, yang mengurusi dia gitu. Ini tentang kita juga, tentang bagaimana kita memanage diri ya, mengatasi diri kita dulu sebelum mengatasi anak ya. Jadi ini tentang kita, tentang cinta dan amarah ya. Kalau aku bilang ini Terrible-Twos, ini fase dimana kita sebagai orang tua diuji antara cinta dan amarah, mana yang lebih besar ya, cinta kita atau amarah kita. Sebenarnya apa ya, masih banyak sih yang pengen aku sampaikan, tapi lebih kurangnya seperti itu ya. Aku harap informasi ini dapat ya intinya, dan pengalaman aku ini bisa menginspirasi kalian, teman-teman aku, kawan-kawan, ibu rumah tangga juga, terutama yang tingkat frustasinya lebih besar dalam menghadapi anak ya. Menurut aku tetap semangat ya kalian dimanapun kalian berada. Dan kalau kalian butuh teman curhat, silahkan komen, hubungi aku di email. Kalau kalian mau tanya, mau curhat, mau apa ya, berbagi pengalaman kali ya, mau tanya-tanya, anakku seperti ini, aku gimana ngatasinya, aku stres, aku frustasi. Jangan takut, jangan ragu, cari bantuan. Silahkan hubungi aku, email aku pemirsa, dan aku dengan senang hati dan dengan kalau punya waktu, dengan waktu ya, aku akan balas, aku akan
sharing sama kalian bagaimana mengatasi diri kita sendiri dan mengatasi si kecil ini di masa-masa terrible twos. Percaya dengan diri kalian sendiri, percaya dengan anak kalian, jaga komunikasi, dan kendalikan diri sebagai orang tua, ya, jangan terbawa emosi. Oh iya, kalau kalian sudah terlanjur terbawa emosi nih ya, kalian sudah terlanjur marah sama si kecil, catat, kita harus minta maaf dan bilang kalau kalian sayang dan cinta sama anak kalian. Peluk setiap hari anakmu, peluk setiap hari. Kalau kalian berbuat salah, menyakiti perasaannya, kira-kira jangan anggap sepele, jangan pikir karena dia ini anak kecil, dia ini nggak ngerti, nggak apa-apa dimarahin, nggak apa-apa kalau aku sebagai orang tua berbuat salah karena aku orang tua, dia anak, gitu. Jangan, tetap minta maaf ya teman-teman, minta maaf kalau kalian terlanjur teriak sama dia, minta maaf, bilang kalau kalian salah, kalau kita salah sebagai orang tua, sudah teriak, minta maaf, tolong jangan ditiru, mama lepas kendali, mama janji melakukan yang lebih baik. Dan tepati janji ya pemirsa, sebagai orang tua harus tepat janji juga. Dan bilang kalau kita sayang, kita cinta sama dia itu. Dan jangan lupa dipeluk, harus dipeluk ya, peluk anak kita setiap hari, cium dia dan bilang kalau kita cinta dan sayang sama dia. Segitulah ya tips dan curhat-curhat, talking santai yang panjang sekali kayaknya aku cerita ini. So, terima kasih ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini, konten ini. Dan kalau kalian suka, silakan hit tombol like-nya dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh share video ini supaya orang tua, emak-emak, kawan-kawan kita yang lainnya yang sedang mengalami masa-masa sulit boleh juga dapat pengetahuannya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya, video-video aku berikutnya. Salam ibu, salam sehat, salam emak-emak, tetap semangat, dan I love you.